Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian serta diskusi kita di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang baru bergabung serta yang setia menemani saya untuk terus memberikan informasi dan manfaat untuk Anda semuanya. Selamat datang kembali di channel Jumpa Hamzah. Kita sebagai umat manusia tentunya memiliki peranan penting dalam kehidupan yang ada di muka bumi ini. Perjalanan panjang sejarah umat manusia tentunya sangat membantu untuk mengisi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Bumi yang kita diami ini dulunya merupakan sebuah planet yang sangat panas dan waktu itu masih belum layak untuk dihuni. Kemudian sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu baru di bumi itu ada beberapa kehidupan mikroorganisme yang sangat kecil dan disitulah asal muasal kehidupan dimulai. Kemudian sejak saat itu banyak bermunculan makhluk-makhluk yang secara biologis merupakan cikal bakal dari beberapa hewan-hewan yang tentunya ada di muka bumi ini termasuk manusia. Dari sekian banyak makhluk hidup yang ada di muka bumi ini termasuk dalam hal ini adalah manusia, tentunya timbul pertanyaan besar karena hewan-hewan yang lain memiliki beberapa spesies yang berbeda-beda. Tetapi kenapa manusia tidak demikian? Padahal konon katanya dulu manusia itu juga berasal dari beberapa spesies yang sudah punah. Pertanyaan besarnya adalah why is there only one of human species? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita bahas dan putar dulu intronya. Sampai abad modern ini, setidaknya di tata surya kita itu hanya ada satu planet yang layak huni bagi kehidupan atau yang mendukung kehidupan. Ya, planet tersebut disebut dengan planet biru atau Earth atau planet bumi. Di bumi ada beberapa kehidupan yang tentunya disertai dengan beberapa hal yang sangat mendukung. Ada air, ada kalsium, ada juga tumbuh-tumbuhan yang tentunya ini bisa memungkinkan untuk terjadinya sebuah proses kehidupan. Ya, konon juga para ilmuwan sepakat bahwa ada satu planet lagi yang ada di tata surya kita yang mirip dengan bumi, tapi kondisinya masih sangat panas, di mana planet ini disebut dengan planet merah atau planet Mars. Tetapi para ilmuwan sepakat bahwa di planet Mars itu masih belum memungkinkan terjadinya kehidupan, dan satu-satunya kehidupan yang bisa didiami oleh makhluk hidup tentunya ada di planet bumi. Sempurna, tidak terlalu dekat dengan matahari, juga tidak terlalu jauh dari matahari. Dan bumi itu ada kehidupan tentunya memiliki beberapa perjalanan yang sangat panjang. Tentunya sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu di bumi kita ini yang kita diami saat ini itu memiliki kehidupan yang sangat kecil yang dimulai dari mikroorganisme. Nah, ini kalau kita tinjau dari sudut pandang agama tentunya akan sangat berbeda. Tetapi di episode kali ini saya akan mencoba untuk meninjaunya dari sisi yang lain, yaitu dari perspektif sains. Nah, jadi bagaimana gambarannya atau apa gambarannya kenapa di bumi itu sampai sekarang masih terus terjadi kehidupan dan bagaimana asal muasal kehidupan di bumi. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kenapa spesies manusia di bumi itu hanya satu. Nah, sebelum kita menjawab ini, kita akan menjawab bagaimana asal muasal kehidupan di bumi ini. Jadi di bumi itu adalah tempat yang sangat strategis bagi kehidupan yang akan muncul di sana. Karena yang pertama, planet bumi itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dari pusat tata surya, yaitu matahari. Sehingga kondisi dan iklim di bumi tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Artinya ini merupakan sebuah variabel atau indikator bisa tercapainya atau bisa terciptanya sebuah kehidupan. Bagaimana kehidupan itu bisa terjadi? Jadi analogi sederhananya begini. Misalkan Anda ada sepotong kue ataupun ada buah atau makanan, kemudian Anda tutup
rapat-rapat dan diamkan selama beberapa hari. Maka nanti setelah beberapa hari kemudian tentu makanan itu akan membusuk. Dan seketika itu akan bermunculan hewan-hewan yang kecil, yang sangat mikroskopik yang disebut dengan bakteri. Kemudian bakteri nanti akan berkembang lagi menjadi belatung. Belatung berkembang lagi menjadi ulat dan begitu seterusnya. Nah, seperti itulah kira-kira mekanisme asal-muasal kehidupan yang ada di bumi atau yang disebut dengan spesiesisasi. Yang disebut dengan pengelompokan beberapa spesies. Tetapi pertanyaannya, dari sekian banyak spesies yang ada di bumi ini, termasuk kita yang disebut dengan manusia, secara spesifik manusia itu kan disebut dengan mamalia. Karena memang manusia itu berjalan, kemudian bernafas dengan paru-paru dan seterusnya. Tetapi dari sekian banyak spesies yang ada di bumi, katakanlah ayam, katakanlah sapi, katakanlah burung, itu kan banyak macam-macam spesiesnya. Kenapa manusia hanya satu spesies? Itu pertanyaan besarnya. So the big question is, why is the only one of human species? Kenapa hanya ada satu spesies dari manusia itu? Nah, jadi ini ada kaitannya dengan sebuah teori karya Charles Robert Darwin yang tentunya sampai detik ini pun masih menimbulkan kontroversi. Konon dalam buku Charles Darwin yang berjudul The Origin of Species mengatakan bahwa manusia itu berevolusi. Tapi evolusinya, konon kata teori Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk yang mirip kera. Ya, bukan dari kera, tapi makhluk yang mirip kera. Kemudian teori ini dipelajari selama berabad-abad. Tetapi kemudian setelah ilmu sains berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, ada beberapa ilmuwan yang menentang. Kenapa? Bukan evolusinya yang keliru, tetapi pemahaman yang semacam itu alias makhluk dari kera atau sejenis kera yang awalnya adalah cikal bakal manusia itu tidak pernah ditemukan fosilnya. Sehingga teori Darwin ini dianggap keliru. Karena ilmuwan tidak pernah menemukan makhluk yang mirip kera, yang berjalan berdiri tegak, kemudian ini menimbulkan spekulasi apakah ini disebut dengan cikal bakal manusia atau tidak. Jadi teori Darwin itu dalam hal ini agak sedikit keliru. Tetapi ini masih belum final, masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Bagaimana sebenarnya teori evolusi Darwin ini? Ya, kita tunggu saja bagaimana perkembangannya. Oke, jadi lantas bagaimana jawabannya? Kenapa manusia itu hanya terdiri dari satu spesies? Maksud saya, apakah memang dulunya manusia memang satu jenis atau bagaimana? Nah, untuk menjawab hal ini, mari kita pergi ke 6 juta tahun yang lalu. Di mana 6 juta tahun yang lalu ada beberapa manusia tentunya yang sangat primitif. Yang sering disebut dengan manusia purba. Nah, manusia purba ini konon banyak ditemukan di beberapa daratan Afrika. Karena memang di sana iklimnya tropis dan sangat mendukung untuk kenyamanan serta keberlangsungan makhluk hidup yang dinamakan mamalia atau manusia purba itu. Tetapi menariknya, di Indonesia ternyata juga ada situs manusia purba. Bahkan banyak ditemukan yang ternyata ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Sangiran. Di sana terdapat beberapa situs peninggalan purbakala yang ditemukan di daerah Jawa Tengah tersebut. Nah, jadi dulu manusia purba itu asalnya itu berasal dari daerah atau di benua Afrika sana. Karena memang iklimnya sangat mendukung. Karena dulu iklim kan berbeda dengan sekarang. Dulu itu iklimnya sangat berbeda karena tidak ada pemanasan global, tidak ada yang namanya polusi dan seterusnya. Karena masih primitif sekali kehidupannya. Jadi manusia purba itu awalnya ditemukan di sana sekitar 6 juta tahun yang lalu di daratan Afrika. Lalu kemudian mereka bermigrasi mencari tempat baru untuk memulai petualangan baru. Karena manusia purba itu dulunya disebut dengan Homo, yang disebut dengan Homo ya. Homo itu kan dari bahasa Latin yang disebut dengan manusia. Jadi konon dulu manusia purba itu disebut dengan beberapa homo. Ada Homo erectus, ada Homo sapien, ada Paleojavanicus, ada Neanderthal dan seterusnya. Tentunya
Banyak sekali jenis-jenisnya, tetapi yang jelas secara klasifikasi mereka disebut dengan manusia primitif atau manusia purba. Nah, manusia purba itu dulunya berfokus kepada cara mereka berburu, bagaimana cara mereka berkembang biak dan seterusnya. Akhirnya mereka membuat peralatan yang sangat sederhana, dari tulang belulang, dari batu-batuan, atau disebut dengan zaman batu. Nah, jadi mereka dari Afrika ceritanya bermigrasi ke daerah yang lain, sehingga mereka sampai di suatu tempat yang disebut dengan Eurasia. Eurasia merupakan tempat yang sangat besar yang disebut dengan superbenua, gabungan antara benua Asia dengan benua Eropa. Karena dulu daratan Eropa dan Asia itu masih menyatu, masih belum terpisahkan seperti saat ini. Apalagi dulu, lebih dulu lagi, konon daratan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini masih menjadi satu, yang disebut dengan Pangea. Jadi daratan yang sangat besar yang tidak dipisahkan oleh laut. Ketika ada beberapa bencana, akhirnya terpisah oleh lempengan-lempengan yang membuat pergeseran-pergeseran itu sendiri. Sehingga terjadilah pemisahan daerah seperti yang kita kenal di peta globe saat ini. Nah, kita kembali lagi kepada petualangan manusia purba dari daerah yang disebut Afrika, kemudian mereka berlanjut dan menemukan sebuah daerah yang disebut dengan daerah Eurasia, sebuah superbenua yang antara benua Eropa dan juga benua Asia. Nah, jadi mereka sampai di sana. Kemudian juga ada yang bahkan sampai ke Amerika, sampai juga ke Australia. Tentunya mereka melalui perjalanan yang sangat panjang dalam rangka untuk menyambung kehidupan dan mencari suasana baru. Nah, pada waktu itu, tepatnya di 74.000 tahun yang lalu, ada di sekitar daerah Eurasia juga, karena Eurasia itu sekali lagi adalah daratan yang super besar, super benua, benua Asia dan benua Eropa itu menjadi satu. Jadi tepatnya di sekitar 74 tahun yang lalu ada sebuah bencana alam yang sangat besar yang disebut dengan super volcano. Apa bencana alamnya? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa spesies manusia hanya satu. Jadi waktu itu ada bencana besar di salah satu pulau yang terdapat di daerah Eurasia. Tepatnya ada di daerah Sumatera Utara sekarang. Ada sebuah gunung Merapi yang sangat besar, yang maha dahsyat. Kemudian ledakannya menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang sangat besar, terjadinya perubahan iklim yang sangat drastis. Bahkan konon letusan gunung ini itu bisa menutupi matahari sampai 6 tahun. Bayangkan itu. Nah, gunung apa itu? Gunung itu disebut dengan Gunung Toba. Ya. Jadi saat ini Gunung Toba itu bekasnya ada di daerah Sumatera Utara. Nah, sejak saat itu populasi Homo erectus itu masih ada yang bertahan dan juga kebanyakan sudah punah atau sudah musnah akibat dari bencana letusan Gunung Toba yang maha dahsyat itu. Ya, gimana bisa bertahan? Gunungnya sangat besar, terjadi tsunami, kemudian matahari tertutup selama 6 tahun, ditambah lagi pada waktu itu iklim di bumi berubah drastis akibat kejadian letusan Gunung Toba yang ada di Pulau Sumatera Utara itu. Ya, seandainya tidak ada gunung yang meletus itu, mungkin iklim sekarang di bumi masih tetap sama, ya. Ini kemungkinan saja. Lalu kemudian manusia purba yang bernama Homo erectus itu yang masih bertahan itu tetap bertahan, tetapi hanya sedikit populasinya, karena yang lain tentunya tidak bisa bertahan akibat terbatasnya sumber daya alam, penguasaan teknologi masih belum bisa, karena mereka sangat sederhana, sangat primitif. Yang mereka tahu hanyalah bagaimana cara bertahan hidup, how to survive, dan bagaimana caranya untuk berburu makanan. Itu saja yang mereka pikirkan pada waktu itu. Sehingga dimulailah babak baru yang disebut dengan babak evolusi dari Homo erectus kepada Homo yang lebih modern, atau yang disebut dengan Homo sapiens. Ya, Homo sapiens merupakan cikal bakal dari manusia purba modern. Mereka volume otaknya juga sudah lebih besar, dan tentunya mereka sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan sederhana seperti meruncingkan bambu, meruncingkan batu, meruncingkan tulang, dan bisa membuat beberapa tanah liat atau beberapa alat dari tanah liat yang dikeringkan. Sehingga lama-kelamaan Homo erectus yang tadinya itu adalah
cikal bakal dari Homo sapiens, mereka lama-kelamaan punah. Kenapa? Tidak mampu beradaptasi dari sebuah perubahan iklim yang sangat drastis akibat letusan gunung supervolcano yang disebut dengan Gunung Toba tersebut. Akhirnya mulailah babak baru, kemudian muncul yang namanya Homo sapiens. Dan Homo sapiens itu bertahan hingga jutaan tahun lamanya, hingga berevolusi dan jadilah Homo sapiens itu yang menjadi manusia sekarang, manusia modern saat ini. Jadi seperti itulah kronologis kenapa manusia hanya satu spesies. Padahal dulunya manusia itu terdiri dari beberapa spesies. Ya, ada Paleojavanicus, ada Neanderthal, ada Homo erectus, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, jadi ada dua jawaban setidaknya oleh para ilmuwan yang menjawab kenapa manusia hanya terdiri dari satu spesies. Yang pertama adalah letusan gunung berapi atau supervolcano. Yang kedua, tidak mampu beradaptasi. Kemudian tambahan jawabannya adalah karena Homo sapiens memiliki volume otak yang lebih besar daripada Homo erectus, sehingga mereka lebih bisa beradaptasi dalam lingkungannya. Sekaligus ini menempatkan manusia sebagai puncak rantai makanan dalam sebuah proses kehidupan atau dinamika kehidupan yang ada di bumi. Jadi begitulah ceritanya kronologis kenapa manusia itu hanya ada satu spesies saja. Ya, tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin entah kapan manusia akan berevolusi lagi untuk mencapai atau untuk menciptakan kehidupan baru. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi bencana lagi. Karena kan kita sudah modern, peradaban sudah sedemikian rupa, sudah maju. Tetapi sekali lagi, teori evolusi Darwin itu masih belum final, masih belum finish, masih diteliti lagi oleh ilmuwan. Apakah memang benar ataukah memang salah. Tetapi yang jelas uniknya adalah manusia ini tetap bertahan hingga sekarang, tentunya dari Homo sapiens atau cikal bakal manusia modern. Mudah-mudahan bisa terjawab dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada komentar atau ada kritik dan saran, silahkan saya tunggu. Jika ada penyampaian saya yang kurang manfaat, kurang lengkap ataupun ada yang salah, silahkan dikoreksi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.